Sehingga tantangannya itu, halangan itu mas saya tidak ada dukungan, diejek lah, nggak mungkin lengkeng bisa tumbuh di Sumatera Barat lah, nggak laku pemasaran lah. Nah, sehingga apalagi masyarakat tidak tahu tentang lengkeng ini di Sumatera Barat gimana, karena Sumatera Barat belum pernah menghasilkan lengkeng. Nah, baru sekarang mudah-mudahan kedepannya dengan doa saya ya dikabulkan supaya Sumatera Barat bisa juga menghasilkan lengkeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Rustam. Umur 56 tahun. Pekerjaan saya itu sebagai seorang TNI. Untuk mengisi waktu luang, untuk menambah pendapatan, saya mempunyai hobi itu pertanian. Sementara waktu ini saya lebih cenderung menggalakkan itu sistem penanaman lengkeng, yang mana saya mengenali lengkeng ini sangat tertarik mendengar informasi dan petunjuk-petunjuk dari rekan-rekan saya yang di luar daerah, sehingga saya berminat untuk membudidayakan lengkeng. Saya mulai mengenali penanaman lengkeng ini 2011. Kemudian setelah berapa lama saya pelajari, saya praktekkan di daerah tempat saya tinggal, yaitu di Ketinggian, Kecamatan Harau, Kabupaten Lembu Kota. Nah, tempatnya di sini, ini lahan saya yang kedua, kurang lebih itu sekitar 80 batang baru saya coba. Kemudian lengkeng yang saya berada di sekeliling saya, terbelakang saya ini, umurnya baru 2 tahun 2 bulan, lebih 2 minggu. Terbukti dengan mempergunakan pupuk alami tanpa menggunakan kimia, terbukti sudah bisa mengeluarkan buah. Ini umurnya lengkeng ini mulai kita tanam. Kita waktu itu nanamnya sore. Ini umurnya kalau itu karena kita catat berapa umurnya. Ini 2 tahun 2 bulan seminggu. Inilah umurnya baru ini. Mulai kita menanam sampai hari ini. Kalaupun paling lebih 1 hari. Nah, buahnya baru ini. Kebetulan buahnya tidak serentak. Ini yang agak lambat. Ada juga yang duluan berbuahnya. Tidak sama. Dan ini kita tidak mempergunakan pupuk-pupuk kimia. Bisa kita tengok, sayangnya ini sudah ditutup. Tapi kita tengok itu, bisa kita lihat itu. Tidak ada perempelan-perempelan, tidak ada pakai racun-racun segala macam. Cuman kita tanam alami. Dulunya kita kasih sampah-sampah rumput yang kita babat, kita tutupkan. Setelah buah, biar ada hamanya, semut, kita bersihkan lagi. Ini kenyataannya. Itu saya tanya, lengkeng ini sepengetahuan saya itu ada sekitar 13 macam jenisnya. Ada yang katanya lengkeng ruby, ada yang mutiara, ada yang pimpong, ada dripper Thailand, ada yang ito. Banyak macamnya jenisnya, dan itu semuanya beda-beda. Ini saya pakai ini bibit, itu katanya tuh dapat informasi dari si pembibit. Ini super Thailand, mutiara super. Yang awal-awalnya ini dari Thailand. Terbukti dari jenis buah memang beda dengan lengkeng yang ada di Sumatera Barat ini. Ini mungkin buahnya agak bintik-bintiknya lebih banyak. Kemudian cara sistem pembuahannya beda. Yang umum lengkeng kita tengok itu kan menyembunyikan buah. Kalau ini enggak, dia merata seluruh ujung dahan berbuah semua, serentak dia berbuah. Itu sistem. Kemudian dari jenis daun, dia panjang, lebat. Itu jenisnya. Kalau lengkeng yang lain mungkin agak jarang daunnya, tapi isinya kan kurang bagus, putih, isinya tipis, berair. Kalau ini lekang.
Ini kalau ke depannya mungkin sekitar 3 minggu atau 1 bulan lagi udah bisa panen. Ini kan masih kecil ini, masih kecil. Cuman ada yang lebih besar dari ini, ada yang belum berbuah. Ya mungkin kurang lebih 3 minggu dia udah bisa dipanen. Ini panen perdana nanti, ini pertama ini kita buktikan hasilnya layak enggak untuk dipasarkan. Jadi kita kebanyakan kan beranggapan tanaman ini tidak bisa di kampung kita, di tanah kita. Terbukti kita buktikan. Nah, inilah yang paling moto saya tuh. Kenapa orang bisa, kita tidak bisa. Orang bisa, kita harus bisa. Nah, inilah moto saya tuh. Ini pertama, ini kan tidak kasih kotak ini, ya. Nanti bisa ini yang dekat gampang kita buka. Ini yang dia belakang berbuah ini, biar paham betul, biar nampak jenis buahnya gimana lebatnya. Tidak kalah saing juga dari buah yang ada di Jawa. Ini bisa mencapai kurang lebih ini 1 tangkai ini lebih sekilo, 1,5 kilo mungkin lebih nanti ini kalau kita tengok. Jadi, 1 tangkai ini Pak ya? 1 tangkai ini bisa mencapai itu 2 kilo atau ini kalau ini jenisnya bisa 1,5 kilo. Oh iya Pak, besarnya. Ini 1,5 bulan lagi bisa dipanen ini kecil sekali nih. Rata-rata ini seperti itu semua. Jenisnya juga sama, buahnya bisa kita lihat keliling rata buahnya. Kalau tingginya ini baru sekitar 180, saya tinggi saya, sementara tinggi saya 174. Jadi kalau paling-paling 175 lah tingginya, jadi cukup rendah. Ini keliling buahnya merata. Jenisnya juga sama, ini jenisnya. Lengkeng ini yang penting sekelilingnya bersih. Tuh. Ya teman-teman, ikuti terus ya. Ini view-nya cakep teman-teman. Itu jadi Gunung Merapi, Gunung Sago, Gunung Singgala kelihatan semua. Ini kita ambil satu, betul atau tidak. Nanti kita buktikan ini. Yang ini yang udah agak besar. Oh ini udah agak besar Pak ya? Agak besar, tapi ini udah bisa kita curi aja lah. Kita ambil satu. Kita ambil 1 biji aja. Isinya bagus naik kira-kira, walaupun dia belum masak. Belum masak Pak ya? Nah, ini ukurannya besar ya, ini belum masak nih. Oh. Nah, kemudian kita kupas. Kita tengok betul enggak? Beda dengan lengkeng yang ada di Sumatera Barat ini. Nih, kita buktikan. Sama lengkeng betul dengan lengkeng Thailand betul. Tidak ada air. Biji kecil, isi tebal. Bisa kita buktikan. Jadi tidak kalah dengan lengkeng yang ada di daerah-daerah lain seperti di Jawa. Ini isinya, ini bijinya. Ini belum masak, sekitar 3 minggu lagi baru ini. 3 minggu lagi baru masak, bisa dipasarkan Pak ya? Kalau yang untuk pemasaran betul biar bagus mungkin sekitar ya sebulan lebih bagus. Jadi mutunya lebih bagus karena ini kan mau diperjualbelikan. Kalau untuk makan Pak, ya 3 minggu lagi atau udah bisa Pak ya? Udah bisa. Gimana Pak? Udah manis ya? Udah manis Pak ya? Ya udah manis. Udah. Ini betul nggak ada air nih, nggak ada airnya. Nah, nggak ada air, nah, lekang. Biasanya lengkeng lain, biasanya yang ditanam di rumah, di Sumbar ini tidak ada yang kayak gitu. Ini memang tidak ada air ya. Dan bibit ini ya susah kita dapatkan di Sumbar. Ini saya ambil bibit langsung ke Jawa ini. Jadi ini nyata bahwa ini kita ragukan hasilnya lengkeng yang di 50 kota ini. Kalau ada dibudidayakan atau dikembangkan ini, ya mungkin menguntungkan ke daerah kita. Jadi kalau kita beli bibit itu sesuai dengan hasilnya, kita bangga Pak ya? Ya kita puas lah. Puas Pak ya? Kalau bangga mungkin kita, tapi sangat puas apabila yang kita inginkan, hasil karya kita itu berhasil. Itu puas betul lah pokoknya itu. Kalau kita banggakan, nggak bisa dinilai Pak ya? Tidak ternilai harganya itu rasanya ya gimana lah. Karena saya ada bertahun-tahun ini mencari bibit lengkeng yang seperti ini. Baru sekarang terwujud betul cita-cita saya karena ada bantuan dari Komandan Kodim saya. Sekarang dia sudah pindah ke Jawa.
Ini kenang-kenangan dia ini membantu. Kalau menurut Bapak, mungkin kebanyakan masyarakat karena ketidaktahuan Pak ya, dia mungkin beli bibitnya dari pedagang-pedagang gitu kan, akhirnya ditanam, ada yang hidup tapi nggak berbuah atau malah buahnya nggak bagus gitu Pak ya. Saran Bapak itu kalau mau beli bibit itu kemana Pak? Ya kalau kita cari bibit, yang pertama kita tuh kita kalau masyarakat udah jelas awam. Jadi kita harus ini nanya kepada orang yang udah paham, atau kita tengok langsung hasilnya betul enggak? Karena banyak calo-calo, pakang-pakang yang cari-cari bibit lokal yang enggak layak itu, yang istilahnya kalau di sini buah mata kucing, sehingga kita kecewa, buang biaya. Nah, di belakang hari setelah panen, waduh, rupanya bibitnya enggak layak dipasarkan karena bijinya besar, dagingnya tipis. Nah, saya sudah mengalami 3 kali atau 4 kali kegagalan yang kena tipu seperti itu. Nah, kemudian kita minta juga dari si pembibit, apabila bibit itu tidak bagus, tidak usah dipasarkan karena merusak. Kemudian mengurangi minat juga untuk bertani, karena petani selalu kecewa. Jadi kalau bisa ya bibit yang mutu bagus, kemudian hasilnya supaya bagus, ya mungkin kedepannya lebih permanen, mungkin usaha pembibitan. Itu yang sangat kita harapkan. Kemudian ya pemerintah seharusnya melirik juga, menciptakan tanaman-tanaman baru yang di daerah kita kedepannya ada. Jangan kita udah ada masyarakat yang mau bertani, tapi tidak ada kita dukung, malah si petani mengurangi minat untuk bertani. Ini lengkeng betul tidak bisa. Lengkeng ini kalau di Jawa bagus hasilnya, kalau di sini enggak. Nah, ini tanah kita yang salah. Enggak ada tanah salah. Perjanjiannya dari Tuhan, ya tanaman itu udah dijanjikan sama Tuhan, hidupnya harus di tanah. Sama tanah Jawa dan tanah sini kan sama tanamannya hidupnya. Enggak ada dibilang tanah Jawa lengkeng mau tanah Sumatera Barat, enggak ada. Cuman ilmunya yang kita tidak punya. Jadi kita harus menimba ilmu. Nah, kemudian ya harus ada dukungan juga lah dari pertanian-pertanian, penyuluhan-penyuluhan. Jangan kita menjual foto aja. Nanti foto, ini binaan saya, ini kelompok tani binaan. Ya itu kan merusak, hanya sesaat. Tetapi masyarakat kita tidak ada ilmunya. Isi ilmunya dulu. Ajari dia dulu, beri contoh dulu. Kita bisa mengajari, tapi kita tidak bisa berbuat. Itu kan sama aja gurunya bohong. Jadi sebaiknya buktikan kita bisa, ini contohnya. Sehingga orang bisa pandai. Ilmu itu kan mahal, nilainya kan tinggi. Lagi pula kan dikasih pahala sama Tuhan, tak mau habis. Jadi orang tertolong di belakang hari pasti ada manfaatnya sama kita. Pasti ada berkahnya untuk kita. Kalau saya lihat nih Pak, kalau mau panen berarti sekalian panen nih Pak ya. Oh iya. Nah, cuman kita pertama itu kita kan ini kalau udah panen nanti ya kita kenalkan ini buah lengkeng kita. Bagaimana ada yang berminat. Nah ini kalau ada minat nanti ya kita bantu atau kita cari belikan bibit. Ya mungkin walaupun kita ini kan tempat pembelian bibit kita yang awal kan masih ada, bisa dihubungi. Bisa Bapak bantu lah Pak bisa ya. Bantulah. Iya. Silakan dibeli. Kalau masalah ilmunya, kalau percaya kita bantu, kita tunjukkan. Jadi bagi teman-teman, ini dari si Bapak nih, kalau teman-teman ada minat nih buat berkebun lengkeng, Bapak ini mau membantu teman-teman. Jadi kalau teman-teman supaya nggak kena tipu nih beli bibit gitu, nih Bapaknya siap membantu gitu. Insya Allah berkah. Kalau untuk Sumatera Barat, tanam lengkeng kalau butuhkan ilmu kita bantu, kita datangi, kita tunjukkan, kita arahkan, kita bimbing. Sampai betul-betul dia berhasil seperti apa yang pengetahuan kita miliki. Khususnya itu 50 kota dan kota Payakumbuh, kita datangi dimanapun lokasi dia membuka lahan pertanian. Kita tidak menuntut dibayar. Kita datangi sendiri, kita dukung masyarakat kita. Itu udah moto kita untuk membantu masyarakat. Bagi yang berminat, kalau bibitnya tidak bagus, kita tidak membantu. Nanti kita dapat jeleknya. Jadi kita ada 3 lokasi. Yang pertama itu di dalam kampung, yang kedua di bukit ini dan di bukit sebelah. Dan itu bukit sebelah saudara yang punya kita yang ngajak, sama berbuahnya seperti ini, bibitnya sama juga, hasilnya juga sama, tidak ada perbedaannya. Yang kelola tetap kita ilmunya dari kita menunjukkan, mengarahkan, membimbing sistem tanamnya,
pengolahan tanahnya sama, nggak ada bedanya. Kalau lengkeng ini Pak ya, ini tanamannya itu bisa berbuahnya sampai umur berapa Pak? Ini kalau saya pedoman nih, lengkeng ini kan jenisnya tanaman tua. Ini sampai bisa puluhan tahun ini, sampai mungkin 50 tahunan bisa. Masih berbuah Pak? Masih berbuah, karena dia jenisnya kan sejenis dengan rambutan. Rambutan itu sampai puluhan tahun kan tidak habis-habis. Tergantung lagi kita rawat atau enggak ini. Iya. Kalau enggak Betul. kita rawat, ya kita pun bisa pendek umur juga kan. Nah, jadi kita rawat, kita pelihara,